Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Apa kabar Anda pemirsa TV dan juga pendengar beserta keluarga di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan tentunya dalam keadaan selalu berbahagia. Senang sekali saya Sekar Pangesti kali ini akan membersamai Anda dalam program Belahan Jiwa yang tentunya program Belahan Jiwa akan menyampaikan materi yang pastinya berdasarkan Al-Quran, hadis dan juga kisah-kisah tauladan lainnya. Cinta sejati bukan hanya tentang bahagia bersama, tapi tentang ketulusan dan juga keikhlasan dalam tiap ujian rumah tangga. Ujian bisa datang dalam berbagai bentuk ya pemirsa. Yang pertama mungkin ada perbedaan karakter, kesibukan, tekanan ekonomi, godaan di zaman digital, bahkan kehilangan orang tercinta. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjaga cinta tetap tulus dan juga dengan hati yang tetap ikhlas dalam setiap liku kehidupan rumah tangga. Untuk tema hari ini adalah menjaga ketulusan cinta dan keikhlasan dalam rumah tangga yang nanti akan kita bahas bersama narasumber hari ini. Sebelum itu kami membuka kesempatan untuk Anda dapat bertanya atau berkonsultasi dengan narasumber kami. Anda dapat menghubungi di line telepon 02716793.000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811-255-3000. Dan Alhamdulillah kita dibersamai oleh Ibu Sumini SPD, beliau Keputrian Majelis Tafsir Al-Quran Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Sedikit dingin ya. Dingin. Ya, tapi tidak mengurangi semangat Ibu ya. Tapi tetap hawanya justru malah sejuk begitu ya. Baik, Bu Mini, tentang tema tadi, kalau kita berbicara tentang cinta dan juga keikhlasan, ini rasanya tema yang sangat dalam Ibu ya. Betul. Apalagi di zaman sekarang menjaga cinta itu juga tidak mudah. Kadang bukan karena kurang sayang, tapi karena kita lupa cara menjaga cinta yang tulus. Pertama untuk dasar cinta yang tulus Bu Mini nih, banyak pasangan di awal pernikahan ini penuh cinta dan juga romantis gitu ya. Tapi seiring waktu muncul mungkin ada kejenuhan atau perubahan. Dan bagaimana menurut Ibu Mini begitu menjaga ketulusan cinta agar tetap bersemi meski nanti usia pernikahan makin panjang dan juga di tengah pernikahan pasti ada ujian, bahkan misalnya dari ujian-ujian yang sudah kita sampaikan di awal bahkan sampai kehilangan pasangan tercinta kita. Untuk waktu dipersilahkan kepada Bu Mini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa MTA TV, para pendengar radio Persada yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih dianugerahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu di acara MTA TV dalam acara Belahan Jiwa. Dan pada pagi hari ini kita mengambil tema menjaga ketulusan cinta dan keikhlasan dalam rumah tangga. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa memegang teguh sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Para pemirsa MTA TV, para pendengar radio yang senantiasa dirahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan Mbak Sekar ya, bahwa ketika kita dalam hidup berumah tangga, tentu dari awal sampai akhir ada banyak liku-likunya, ada banyak
kebahagiaannya juga gitu nggih. Akan tetapi tentu harus kita sadari bahwa semua rasa, semua apapun yang terjadi pada diri kita adalah tidak lepas, semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ditetapkan sama yang di atas, semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu benar-benar harus kita imani gitu nggih, kita imani. Tentu nikmat syukur, nikmat iman gitu nggih, nikmat takwa yang masih dianugerahkan kepada kita sampai pada saat ini, jangan pernah kita lupakan untuk kita syukuri gitu ya. Kita juga bersyukur masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama mengaji, untuk bisa bersama-sama menuntut ilmu di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, di mana dari sini kita bisa belajar, kita bisa mempelajari, kita bisa memahami, dan kita dituntut untuk bisa mengamalkan dari apa hasil kaji yang kita terima. Karena dari situlah kita akan memahami, kita akan tahu sebenarnya hukum-hukum Allah, hukum-hukum yang telah diperintahkan oleh Allah, yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, utamanya di dalam kehidupan rumah tangga kita, gitu ya, harus dilandasi dengan dasar-dasar yang diperintahkan oleh Allah dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad. Tentu tak lupa juga kita bersyukur ya, sampai saat ini keluarga kita masih dianugerahkan nikmat bahagia, nikmat sehat, nikmat iman gitu nggih. Sehingga hubungan antara kita di dalam keluarga, suami, istri, anak, bahkan juga orang tua gitu nggih, terjalin dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh saling mengasihi gitu nggih. Sehingga akan ditumbuhkan rasa ketulusan cinta dari Allah Subhanahu wa taala gitu nggih. Jadi ketulusan cinta itu adalah ditumbuhkannya dalam hati kita itu rasa kasih sayang, rasa saling mencintai, rasa saling mengasihi gitu ya. Kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi gitu ya, sehingga apapun yang kita lakukan semata-mata kita hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita untuk menjadi bekal kita nanti menghadap Yang Kuasa gitu ya. Dalam berkeluarga, di dalam rumah tangga, tentu suami istri tidak akan lepas dari kegiatan-kegiatan gitu ya, kegiatan-kegiatan yang tentunya semuanya mengarah kepada jalan fisabilillah gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang ada terutama di dalam Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, alhamdulillah, masya Allah gitu ya, banyak sekali elemen dakwah yang semuanya adalah untuk menjalankan dakwah, menjalankan Islam gitu nggih. Sehingga apa yang dilakukan adalah hanya semuanya mengharap ridha Allah, mengharap rahmat dari Allah, dan dijadikan amal soleh sebagai catatan nanti di yaumil kiamah gitu nggih. Tentunya sebagai suami istri yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kemajelisan gitu nggih, harus saling mendukung, harus saling mensupport gitu nggih. Dengan rasa cinta, dengan rasa kasih dan sayang kita wujudkan gitu, kita wujudkan dengan selalu menghargai, selalu menghormati, kemudian juga selalu mendukung apapun yang dilakukan suami kita gitu nggih, ataupun istri kita gitu nggih, sehingga apa yang dijalankan akan lebih mudah, lebih lancar gitu nggih, dan semoga Allah meridhoi gitu nggih, Allah meridhoi sehingga semuanya akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah gitu nggih. Gitu. Kemudian tentu dalam menjalankan kegiatan, dalam menjalankan tugas dan kewajiban,
tidak terlepas gitu nggih, tidak terlepas kita dalam ujian gitu nggih. Entah itu yang ringan, entah itu yang berat gitu nggih. Semuanya adalah sudah ditetapkan sama oleh Allah gitu nggih. Sehingga kita harus menyadari betul bahwa apapun yang kita lakukan ini, baik itu dengan sebuah kesulitan, dengan berat gitu nggih, tapi tetap kita harus iman, kita harus mengedepankan bahwa oh ya, inilah yang ditetapkan, takdir yang diberikan pada Allah kepada kita gitu nggih. Sehingga kita dalam menjalankan semua ujian itu insya Allah akan lebih ringan, lebih ikhlas kita menerimanya gitu. Kemudian tidak lupa gitu nggih, bahwa di dalam kita berhubungan komunikasi dengan suami, dengan istri gitu nggih, rasa cinta yang kita bangun dari awal harus kita pertahankan, harus kita selalu rawat, kita semakin tingkatkan gitu nggih. Dengan cara apa? Dengan cara saling bersama-sama mengharap ridha Allah, dengan menjalankan seluruh tugas kewajiban sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi gitu nggih. Sehingga apapun ketika ada satu perselisihan atau salah paham, itu semua bisa kita kembalikan kepada tuntunan yang ada gitu nggih. Kemudian jangan lupa bahwa setiap ujian adalah untuk menguji keimanan gitu nggih, untuk menguji keimanan seseorang gitu nggih. Seorang yang beriman akan diuji. Jadi Allah itu tidak akan membiarkan orang itu hanya mengucapkan saya telah beriman gitu ya, tapi memang Allah akan menguji hambanya dengan ketakutan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, dengan kekurangan buah-buahan, bahkan juga dengan itu yang di dalam surat Al-Baqarah itu ya, surat kedua ayat 155 itu ya. Itu bahwa Allah akan menguji hambanya itu dengan seperti itu. Nah, bagaimana kita akan menjalani, kita akan menghadapi dan mungkin kita akan menyelesaikan gitu nggih ujian-ujian yang ada. Tentu yang pertama harus kita tanamkan dalam diri kita adalah iman gitu nggih. Niat kita, keikhlasan kita. Kita harus berusaha betul-betul menerima apapun yang sudah ditakdirkan Allah kepada kita itu dengan penuh rasa iman, dengan penuh rasa ketaatan, dan tetap menjalankan semua perintah-perintah Allah, ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk gitu nggih, sehingga akan membuahkan hati yang tenang, hati yang tentram, dan insya Allah kebahagiaan akan dicurahkan kepada kita. Begitu Mbak Sekar. Amin, insya Allah. Masya Allah gitu ya, terkait menjaga ketulusan dan juga keikhlasan cinta dalam rumah tangga ini Ibu tadi sudah menyampaikan, tapi kalau kita tarik kesimpulan dari keikhlasan ini Bu, poinnya adalah ketika kita dan pasangan sama-sama berada di jalan fisabilillah ini, tentu harus saling menghargai, menghormati, mendukung. Contohnya adalah ketika istri mendukung suami yang berjihad, entah itu di elemen mungkin sebagai guru daerah gitu ya, sebagai pengisi kajian, atau mungkin di elemen-elemen yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ini kita betul-betul harus ikhlas ya Bu, karena memang tidak mudah ditinggalkan untuk sementara waktu, dari segi waktu, terus kemudian perhatian dan sebagainya. Itu kadang berat Bu, dan ini kan menjadi ujian juga. Gimana Bu caranya, bagaimana ini caranya supaya mengikhlaskan gitu suami, tidak setengah-setengah tapi betul-betul 100% gitu. Baik, jadi gini Mbak Sekar, tadi kan disampaikan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun dakwah yang kita jalankan, semuanya semata-mata hanya untuk mendapatkan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala gitu nggih. Dari awal kita harus ada komitmen gitu nggih. Harus ada komitmen antara suami istri. Tujuan kita menikah, tujuan kita berkeluarga, berumah tangga, tujuan kita mendidik anak-anak kita, bahkan tujuan kita dalam membawa pernikahan itu sampai akhir hayat itu untuk apa gitu nggih. Karena kalau tidak kita kemudian buat komitmen gitu nggih,
kita kembalikan kepada tuntunan Allah, kepada perintah-perintah Allah, kita nanti akan lemah lagi, gitu ya. Kita akan down lagi, gitu ya. Jadi kita harus ada komitmen. Kita komunikasi dengan suami, sebenarnya tujuan kita itu apa, kita mau apa, untuk apa, gitu ya. Sehingga mudah-mudahan apa yang dibuat komitmen antara suami istri ini memang selalu dalam limpahan, gitu ya, dalam limpahan, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita jalankan tidak akan berat, tidak akan merasa ini sesuatu yang membuat kita susah, gitu ya. Karena kita yakin bahwa suami istri ketika menjalankan kegiatan atau menjalankan amanah dan tugasnya semata-mata memang untuk mencari ridha Allah, gitu nggih. Karena kita tidak tahu nggih kapan, di mana, bagaimana kita itu akan diberhentikan Allah, gitu nggih. Kegiatan kita akan diberhentikan Allah, entah dengan sakit, entah dengan waktu yang tidak longgar, entah dengan keluarga kita yang ada yang sakit, ataupun mungkin sampai pada titik kita harus dipisahkan, gitu nggih. Dipisahkan bisa berarti dengan pisahan secara fisik, gitu nggih, ataupun bisa secara hati, gitu nggih. Yeah. Karena mungkin suami pergi ataupun istri yang menjalankan tugas. Nah, di sini kita saling mendoakan, gitu nggih. Saling mendoakan, kita persiapkan, kita bantu, kita support, gitu nggih. Sehingga apa yang kita lakukan nantinya itu kita akan merasa lebih siap, kita akan merasa lebih tenang, dan kita akan merasa lebih insya Allah dimudahkan, gitu ya, dengan dukungan suami, dengan dukungan istri, dengan support, dengan bantuan, dan juga doa yang pasti ya, doa. Jadi kita saling mendoakan untuk pasangan kita, gitu ya. Iya Bu, berarti komitmen tadi ya Bu ya, komitmen di awal kita lebih luruskan niat lagi, memang fisabilillah ini tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, supaya ketika di tengah jalan mungkin ada ragu atau ingin mundur sedikit ke belakang itu tidak, jadi tetap maju ke depan, gitu ya. Tetapi tugasnya adalah tidak hanya saja istri yang cukup ikhlas, tapi ada komunikasi dengan maksudnya suami meyakinkan istri, begitu ya, memberikan rasa tenang supaya ada bekal juga ketika ditinggal dalam jihad fisabilillah ini sudah ada keikhlasan dan intinya rasa tenang untuk pasangan tersebut, begitu Ibu. Dan ketika memang di satu peristiwa dalam berjihad, entah salah satunya entah suami atau istri, kadang ujian ada ya Bu ya dalam kita beraktivitas atau melakukan sesuatu hal di dunia, entah itu dalam bekerja dan sebagainya. Nah, ketika memang ada ujian, entah itu mohon maaf kecelakaan atau sampai pasangan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sikap kita harus seperti apa? Karena kan adalah bukan hal yang sangat mudah itu, Ibu. Ya. Baik, Mbak Sekar. Sudah menjadi satu ketetapan, gitu nih, satu keniscayaan bahwa Allah akan menguji hambanya, gitu nggih. Dan tujuan dari ujian itu adalah untuk mengetahui keimanan kita sebagai hambanya, gitu ya. Kalau kita ingat pada surat Al-Anbiya ayat 35, gitu ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyai'in wal khairi wal fitnah. Saya ulangi, nggih. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wa khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi kita hidup di dunia ini diciptakan Allah, sudah diatur, sudah digariskan, dan sudah ditetapkan seberapa panjang umur kita, usia kita, seberapa
berat ujian yang akan diberikan pada kita gitu nggih. Dan insya Allah Allah sudah mengukur nggih. Allah sudah mengukur ujian-ujian yang diberikan kepada hambanya itu dengan tidak melebihi dari kemampuan hamba dalam menjalani gitu nggih. Ya, jadi itu saja yang kita jadikan satu dasar gitu ya, bahwa ya Allah, inilah ketetapan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau lah yang berkuasa ya, berkuasa untuk menguasai hati kami. Kita mohon ditetapkan hati kami untuk selalu dalam keimanan, untuk selalu dalam agama Allah gitu nggih. Sehingga apapun cobaan yang diberikan kepada kita, kita selalu kembalikan kepada yang di atas, kepada Allah. Allah lah yang memiliki, Allah yang meminjami kita, Allah yang akan mengambil kembali titipan yang diberikan kepada kita. Apapun itu, suami, istri, anak, harta, gitu nggih. Itu semua adalah titipan yang diberikan Allah kepada kita, amanah yang kita terima. Akan tetapi suatu saat nanti pasti akan diambil, gitu nggih. Entah dengan cara apapun itu, gitu nggih. Entah dengan cara apapun itu, misalnya harta, gitu nggih. Tidak tahu ketika kita baru mendapatkan suatu rezeki yang mungkin berlebih gitu nggih, tapi ternyata tanpa kita sadari ternyata kehilangan atau diambil orang atau apapun itu bisa terjadi gitu nggih. Tapi kemudian kita sadar gitu nggih. Ya, inilah harta titipan Allah, akan diambil, akan dicabut sewaktu-waktu tanpa kita ketahui dengan cara Allah mencabutnya gitu nggih. Termasuk mungkin kekurangan jiwa gitu nggih. Kekurangan jiwa bisa istri, bisa suami, bisa anak, bisa orang tua gitu, atau saudara-saudara kita gitu nggih. Itu kalau Allah sudah menetapkan ajal kepada kita, tidak ada yang bisa menolak, tidak akan ada yang bisa mengundurkan ataupun memajukan, tidak bisa gitu nggih. Dan Masya Allah gitu nggih, ajal kita itu memang benar-benar sangat dekat gitu nggih, sangat dekat. Makanya kita harus selalu menyadari diri, kita terus mengingat Allah gitu nggih. Kita harus selalu berusaha untuk memupuk iman kita gitu, memupuk iman kita, benar-benar kita pasrahkan semuanya kepada yang di atas gitu nggih. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan, semuanya kita serahkan pada Allah gitu nggih. Kita mohon kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah gitu. Masya Allah, penjelasan yang ingin kita dengar lebih lama lagi Bu, tapi nanti boleh kita sambung di segmen kedua. Bu Mini mohon maaf untuk izin break sejenak. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Belahan Jiwa. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami dalam Belahan Jiwa. Dengan tema menjaga ketulusan dan keikhlasan cinta dalam rumah tangga, kami membuka kesempatan untuk Anda dapat bertanya atau berkonsultasi dengan narasumber kami dengan menghubungi di line telepon 0271 679 3000, atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Kita masih bersama Ibu Sumini SPD selaku Keputrian MTA Pusat. Terima kasih Ibu masih bersamai kami, pemirsa dan juga pendengar, untuk Belahan Jiwa pada kali ini. Tadi juga sudah disampaikan ya bahwa suami istri ini tentunya dalam menjaga ketulusan dan juga keikhlasan ini harus saling menghargai, menghormati, mendukung juga begitu ya. Baik, Bu Mini. Ya. Kemudian Ibu, saya ingin bertanya, di godaan era digital seperti itu, di era media sosial sekarang ini kan banyak pasangan yang mungkin tergoda untuk membandingkan hidupnya dengan orang lain, untuk membandingkan pasangannya atau chemistry pasangannya ini dengan yang ada di media sosial. Bagaimana cara menjaga hati supaya kita tidak mudah goyah oleh dunia maya, khususnya ini agar tetap fokus mencintai pasangan itu karena Allah, Ibu Mini, begitu. Baik Mbak Sekar, memang tidak dipungkiri nggih, zaman ini sekarang ini gitu nggih, media sosial, kemudian media digital yang sudah sangat-sangat canggih, sudah sangat-sangat membudaya, sudah sangat-sangat merambat ke semua lingkungan gitu nggih, baik itu anak-anak,
remaja, orang dewasa, orang tua gitu nggih, bahkan keluarga dan masyarakat semuanya gitu nggih. Kita sebagai orang yang Islam, orang yang mengetahui tuntunan, tentu harus bisa memilih, harus bisa memilah gitu nggih, bagaimana kita menggunakan media tersebut gitu nggih. Karena apa? Karena tanpa kita sadari gitu nggih, bahwa media itu akan banyak menampilkan nggih, akan banyak menampilkan informasi, akan banyak menampilkan semua berita-berita gitu nggih, yang tentu pasti ada yang baik, ada yang tidak baik gitu nggih. Dan apalagi kita sebagai orang yang Islam gitu nggih, harus benar-benar bisa memilih gitu nggih. Apakah ini konten-konten ini baik atau tidak? Apakah konten-konten ini menambah gitu nggih, menambah kedekatan kita pada Allah atau tidak gitu nggih. Sehingga yang pertama harus kita saring adalah diri kita sendiri gitu nggih. Kita sebagai pasangan suami istri harus punya komitmen tadi nggih, untuk bisa menggunakan, untuk bisa memanfaatkan nggih, memanfaatkan media itu sebagai ladang dakwah, sebagai ladang amal gitu nggih. Sehingga apa yang kita rasakan, apa yang kita jalani itu tidak bisa kita samakan dengan orang lain gitu nggih. Orang lain mungkin yang terlihat adalah senangnya saja gitu nggih, bagaimana kondisi rumah tangganya, bagaimana pasangannya dalam menjalankan kehidupan di rumah tangganya gitu nggih. Itu tidak bisa kita samakan dengan kita gitu nggih. Dan lebih dari itu kita harus menjaga bahwa Allah sudah memberikan tuntunan gitu nggih, bahwa kita dalam hidup berumah tangga ya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dituntunkan oleh Rasulullah gitu nggih. Sehingga jangan sampai hati kita, pandangan kita gitu nggih, pendengaran kita, bahkan mungkin lidah kita gitu nggih, ataupun tangan kita gitu kan, itu akan menyimpang gitu nggih, akan menyimpang dari tuntunan-tuntunan Allah yang sudah ditetapkan gitu nggih. Jadi monggo dalam penggunaan media sosial kita benar-benar bisa menyaring, kita bisa memanfaatkan yang semuanya tujuannya adalah untuk bisa mendekatkan diri pada yang di atas gitu nggih. Begitu. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Mini tadi ya, bahwa kadang bukan pasangan kita yang kurang ya Bu ya, tapi juga pandangan kita yang mungkin terlalu sering melihat keluar. Betul. Dan tidak semua yang ditampilkan di sosial media itu juga baik-baik begitu ya, bisa kita ambil yang pasnya saja begitu. Padahal kebahagiaan sejati itu ada di rumah, gitu ya, bersama mereka yang Allah titipkan kepada kita. Baik, Bu Mini, di tengah kesibukan kerja khususnya ini anak dan rutinitas, bagaimana pasangan tetap bisa menjaga romantisme halal yang menyejukkan rumah tangga? Karena kan tadi juga Ibu sampaikan kalau misalnya suami istri ada dalam giat fisabilillah yang bersama, waktunya kan kadang tidak banyak begitu ya. Betul. Untuk bersama. Bagaimana tetap menjaga romantisme itu supaya tetap hangat gitu? Silahkan Ibu. Baik. Kebahagiaan rumah tangga, keluarga kita yang bisa menciptakan adalah diri kita ya, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita gitu ya. Sekali lagi bahwa semua jalan yang kita tempuh harus sesuai dengan tuntunan Allah, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah gitu ya. Sehingga apapun dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, semuanya kita sudah diatur gitu ya. Sudah diatur, sudah diberikan cara-caranya gitu ya. Bagaimana kita untuk dalam kondisi apapun dan bagaimanapun kita selalu ingat ingat pada Allah gitu ya. Dari bangun tidur kita berdoa, alhamdulillah kita masih dibangunkan oleh Allah gitu ya. Kemudian kita ke kamar mandi juga ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, kita mau wudhu ada doanya, setelah wudhu ada doanya. Jadi semuanya sudah dituntunkan, sehingga tidak ada seharusnya tidak ada pilihan lain gitu ya. Kita untuk melihat jalan-jalan yang tidak dibenarkan, jalan-jalan yang menuju ke maksiatan gitu ya. Sehingga
kondisi rumah tangga kita akan terjaga dari hal-hal yang demikian. Kalau keluarga kita sudah terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang buruk, insya Allah gitu ya, insya Allah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian itu akan bisa dirasakan gitu ya, akan bisa dirasakan, sehingga masing-masing dari kita selalu mengingatkan pada suami kita, pada istri, pada anak-anak kita untuk selalu bagaimana ingat pada Allah gitu ya, sehingga kita ada counter, kita ada rem gitu ya, ketika kita mau melenceng, ketika kita mau menyimpang, insya Allah kita ada yang mengingatkan gitu ya. Gitu. Itu tadi ya Bu ya, Masya Allah. Jadi menjaga romantisme ini juga merupakan bagian dari salah satu ibadah Ibu ya. Betul. Oke, kemudian tidak harus mewah, cukup dengan perhatian kecil, senyum tulus atau doa-doa yang lembut. Tadi di tengah memang ketika kita tidak banyak bisa berkomunikasi karena memang waktu atau kegiatan gitu ya. Tapi sebetulnya tetaplah mencintai dalam diam gitu. Terkait cinta dalam diam, ada pasangan yang mungkin tidak pandai mengekspresikan cinta, Ibu. Betul. Atau mungkin bahasa cintanya berbeda, lebih banyak diam tapi sebenarnya sangat sayang. Bagaimana cara memahami dan menerima cinta dalam diam seperti ini, Bu? Ya. Cara menjalani, menikmati cinta dalam diam ya. Sebenarnya semuanya itu kembali kepada rasa kita gitu ya, rasa kita. Kalau tadi disebutkan bahasa cinta, karena memang bahasa cinta itu kan beda-beda ya, ada 5 kalau nggak salah itu yang disampaikan Bubur dulu ya, gitu ya. Jadi sebenarnya kan itu teori gitu ya, akan tetapi tentu kita akan mengamalkan itu tidak hanya semata-mata ya misalnya sentuhan fisik ya, sentuhan fisik misalnya senangnya digandeng, kemudian dielus gitu ya. Kemudian kalau misalnya bahasa cintanya suka memberi hadiah gitu ya, itu pun bisa kita terapkan, bisa kita ambil pelajarannya bahwa kalau suka memberi hadiah itu kan memang sudah dituntunkan gitu ya, saling berbagi hadiah, kemudian bersedekah gitu ya. Kemudian sentuhan fisik tentu ya kita harus melakukannya dengan tulus ikhlas, dengan rasa sayang gitu ya, sehingga meskipun tidak diucapkan, meskipun tidak dilontarkan gitu, itu kita akan merasakan bahwa apa yang dilakukan itu semuanya adalah bentuk kasih sayang pasangan kita gitu ya, sehingga kita juga akan berusaha untuk mengimbangi gitu ya, mengimbangi. Kalau misalnya suami kita sukanya pelayanan misalnya, ya kita layani dengan baik, apapun itu kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya untuk kemaslahatan, ya kita penuhi, kita bantu untuk menyiapkan gitu ya, sehingga tidak harus diucapkan. Dan yang terpenting adalah doa ya, di dalam setiap doa kita, sholat kita doakan rasa sayang, rasa cinta, rasa damai, rasa tentram, rasa tenang itu semoga selalu dianugerahkan kepada keluarga kita gitu ya, kepada pasangan kita, sehingga walaupun tidak diucapkan, di hati itu rasanya luar biasa, tidak ada rasa susah, rasa benci, rasa kecewa itu dari diri kita gitu ya. Iya, baik, benar sekali. Karena tidak semua cinta itu juga harus diucap gitu ya. Dan kadang diam itu justru bisa jadi tanda kedewasaan, karena cinta sejati terlihat dari cara menjaga, bukan hanya dari kata yang diucap saja. Juga bahasa cinta itu banyak sekali, ada 5 ya Bu ya, karena berbeda-beda. Begitu, tidak bisa disamakan. Itulah pentingnya saling memahami dan juga komunikasi supaya tidak miskom terkait bahasa cinta pasangan gitu ya. Jadi tidak salah memahami bahwa pasangan kita tuh tidak mencintai kita, padahal hanya bahasa cintanya saja yang berbeda. Baik, terkait tema Bu Mini tadi ya, ketulusan cinta dan keikhlasan dalam rumah tangga, sebetulnya ditarik garis besar dari tema ini tuh apa sih Bu begitu? Baik, jadi dari ketulusan cinta di dalam rumah tangga itu kan nanti akan
memberikan satu jalan gitu nggih, bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga itu akan ditumbuhkan rasa sayang, rasa cinta, rasa mengasihi, saling mendukung, saling mensupport gitu nggih. Sehingga apapun yang kita jalankan, apapun yang kita lakukan gitu nggih, itu semua adalah untuk beribadah gitu nggih, semuanya untuk mendapat ridha Allah. Seperti yang di dalam kajian itu gitu ya, apapun yang kita lakukan itu adalah sebagai sarana kita untuk fisabilillah gitu ya. Jadi filah, kemudian lillah gitu ya, lillah, filah dan bilah gitu ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan adalah hanya untuk Allah, hanya untuk mendapatkan ridha Allah gitu ya. Kemudian apa yang kita lakukan selalu di jalan Allah gitu ya. Jadi kita tidak menyimpang, tidak menyelisihi, tidak menyelisihi dari jalan-jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian dengan bilah, bahwa apapun yang kita lakukan selalu dibersamai oleh Allah. Kalau apapun yang sudah dibersamai Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi gitu ya. Tidak akan ada yang bisa menghalangi rahmat-rahmat yang akan diberikan kepada kita gitu. Terima kasih banyak Bu Mini ya. Satu lagi Ibu, sebagai closing statement, apa yang disampaikan kepada pemirsa khususnya untuk menjaga ketulusan dan keikhlasan cinta dalam rumah tangga, khususnya ini pasangan-pasangan yang sudah lama menjalin kehidupan rumah tangga itu, Bu Mini, silahkan. Ketulusan cinta dan keikhlasan adalah sangat berhubungan erat gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Karena dari ketulusan cinta akan bisa melahirkan satu keikhlasan, dan keikhlasan yang kita lakukan, yang kita harapkan tentunya dibutuhkan satu ketulusan cinta gitu ya. Sehingga apapun yang terjadi pada diri kita terima dengan ikhlas, kita terima dengan penuh rasa iman gitu ya, bahwa apapun yang ditakdirkan kepada Allah kepada kita itu adalah untuk kebaikan kita. Itu kemudian Allah menguji kita juga tidak akan melampaui dari kemampuan yang kita jalani gitu ya. Kemudian dengan menjalankan ujian-ujian yang ada, semua dibutuhkan ketulusan cinta untuk menjalankan semuanya itu gitu ya. Dengan rasa sayang, cinta, saling mengasihi, mendukung, insya Allah semuanya akan dimudahkan, akan dilancarkan, dan semata-mata semuanya ditujukan hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih. Pesan yang sangat baik sekali dari Ibu Mini, semoga kita dapat mencerna begitu ya, dan juga mempraktikkan dalam rumah tangga kita. Baik Bu Mini, terima kasih banyak atas waktunya hari ini, atas materi yang disampaikan. Semoga Bu Mini sehat selalu, dan kami tunggu nantinya untuk materi-materi berikutnya, khususnya cinta dalam rumah tangga dalam belahan jiwa ini, Bu ya. Sehat selalu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan program Belahan Jiwa. Jangan lupa selalu saksikan Belahan Jiwa setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Sekar Pangesti, mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.